Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya di channel Mbah Wali. Video kali kedua. Video ini akan membahas tentang masalah keprihatinan saya terhadap fenomena yang terjadi selama setengah dekade, yaitu tentang sebagian dai-dai yang sebenarnya mereka tidak layak dan tidak ada hak untuk disebut dai, karena yang mereka sampaikan justru jauh dari konsep-konsep Al-Quran dan konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasulullah dan salafus sholih. Al-Quran sendiri sudah memberi konsep cara berdakwah, yakni wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara sebagian kalian mengajak manusia untuk melakukan kebajikan dan memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini konsep dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu mengajak orang melakukan hal-hal kebajikan. Ini namanya dakwah. Sedangkan untuk dai juga Al-Quran telah memberikan syarat orang untuk menjadi dai, yakni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan pengajaran. Artinya pengajaran ya dengan ilmu dan amal. Maksudnya hikmah di sini Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa makna hikmah adalah ilmu wal amal, al-ilmu wal amal. Berarti seorang dai itu harus alim wa ya'malu bihi, yaitu orang yang punya ilmu dan mengamalkan dengan ilmunya. Makanya kita sebagai masyarakat muslim jangan terjebak dengan pakaian-pakaian seseorang yang memakai pakaian seorang dai, padahal dia itu bukan seorang dai yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak punya ilmu pakai sorban diundang untuk ceramah. Akhirnya yang dibahas bukan ilmu, melainkan provokasi, fitnah-fitnah, kebencian. Apakah pantas seorang yang bergelar dai ceramah cuma isinya mencaci, memaki, mengkafirkan? Ada lagi tuh, itu namanya siapa itu? Kalau nggak salah Gus Nur itu. Masa seorang dai selalu di panggung itu, matamu picet, dobol jaran, woknu jancu. Dai model apa seperti ini? Ini sudah keluar dari konsep Al-Quran. Baik konsep dakwah ataupun syarat seorang dai, semua sudah keluar dari Al-Quran. Karena tidak punya ilmu. Akhirnya yang di panggung yang ngomongnya seperti itu, isinya caci maki dan menyebar kebencian. Dia membenci rezim ini rezim, selalu yang dibahas rezim. Banser selalu yang dibahas banser. Dia membenci banser, membenci rezim, mengajak orang untuk ikut membenci. Mengajak orang untuk ikut membenci yang dia benci. Nah, sedangkan dai kan harus apa tadi? Harus bil hikmah, yaitu dengan ilmu dan amal. Sehingga kriteria dai sangat jelas. Dia akan menjaga lisannya karena dia punya ilmu. Ilmu yang akan mengatur lisannya. Tidak akan dia akan mengeluarkan caci maki, hinaan, takfir, pengkafiran. Ya. Tidak akan mungkin keluar. Karena apa? Karena lisannya terjaga oleh ilmu dan amalnya, oleh akhlaknya. Mereka melihat manusia bi'ainir rahmah, dengan penglihatan kasih sayang, bukan penglihatan kebencian dan provokasi.
Ini sangat berbahaya jika terus-terusan dibiarkan mereka menyebar kebenciannya. Bagaimana terus cara mengkonter, cara mencegah, cara menghalangi biar mereka tidak bisa lagi menyampaikan kebencian-kebenciannya? Ya, yang mengundangnya harus sadar, harus mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Al-Quran tentang dakwah dan seorang dai. Karena yang mengundang pun nanti akan dipertanggungjawabkan jika yang diundang adalah orang yang tidak layak, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya akhlak. Maka berhati-hatilah. Sampai-sampai orang itu, siapa itu, Gus Nur itu, sampai-sampai begini. Ketika ditanya, Gus, kamu punya sanad keilmuan apa tidak? Bisa baca kitab kuning apa tidak? Tidak. Dia jawab dengan tegas, tidak. Punya sanad keilmuan tidak? Dia tidak punya guru. Akhirnya, untuk mengantisipasi pertanyaan yang sama, dia mengeluarkan penafsiran skarpe dewek. Dia menafsiri bahwa binatang pun bisa jadi ulama. Lah, untuk apa dia menafsiri seperti itu? Mungkin ini ya, mungkin kayaknya ketika nanti ada yang nanya, Gus, sanad keilmuanmu dari mana? Dia akan menjawab, ya dari kebo, karena kebo pun bisa jadi ulama. Kan kacau kalau seperti ini. Ini untuk mengantisipasi pertanyaan seperti itu, dia membuat tafsir bahwa binatang pun bisa jadi ulama. Yang nanti binatang itu akan disebut sebagai gurunya. Masya Allah. Gus, kan. Terus kayak gitu kok, yang undangnya kok sering. Mereka kok lama banget mau dibohongi dengan orang yang sebenarnya bukan dai. Orang yang sebenarnya bukan ustadz, orang yang sebenarnya bukan ulama. Apalagi ulama, ustadz saja dia jauh dari kriteria ustadz. Apalagi dia dai. Jadi kriteria dai itu yang bagaimana? Orang yang pantas disebut dai. Orang yang pantas disebut dai itu yang tadi menurut Al-Quran. Orang yang berilmu dan mengamalkannya. Nah, orang yang berilmu dan mengamalkannya itu biasanya orangnya ada di pesantren-pesantrennya, itu para ulama, ustadz yang ada di pesantren, ustadz yang mengajar di madrasah-madrasah. Mereka mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmunya, dan menggunakan akhlaknya. Itulah dai yang sebenarnya, yang patut, yang layak disebut dai oleh Al-Quran dan oleh kita ya layak disebut dai, yaitu bukan orang yang di panggung terus mencaci maki, menyebar kebencian, menyebar permusuhan. Dai itu mengajarkan islah, perdamaian, bukan pertikaian. Kalau terus-terusan seperti ini, Islam akan dicap sebagai biang kerok. Kalau terus-terusan yang tampil orang-orang yang seperti itu, yang diundang orang-orang seperti itu, yang tidak punya ilmu sama sekali, bahkan tidak punya akhlak. Ini Masya Allah, prihatin. Indonesia harusnya prihatin, masyarakat Indonesia harusnya prihatin. Dengan apa ya? Dengan fenomena dai-dai yang bermunculan sekarang. Ada lagi tuh dai yang segala nyanyian diurusin, balonku ada 5 diurusin. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak penting mereka bahas. Hal-hal yang penting seperti bagaimana cara sholat yang baik, yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar. Ini mereka tidak pernah membicarakannya. Sama sekali mereka itu tidak. Lagi-lagi pas di panggung, rezim, banser, ya Allah. Terus begini, ya Allah. Tidak ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya, sampeannya yang tidak ngerti dalilnya. Orang yang belum menemukan dalil bukan berarti dalil itu tidak ada. Sampean sendiri yang kurang baca mungkin. Karena ulama-ulama itu, para ulama itu orang yang alim-alim itu sangat luar biasa mengetahui dalil-dalil. Bayangkan ulama kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kutubus Sittah itu hafal. Orang yang sering mengatakan tidak ada dalilnya hafal satu kitab hadis saja. Jangan sampai 6 kayak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gak usah seperti Hadratus Syekh harus 6 kutub atau harus 6 kitab hadis hafal semua. Satu saja kitab hadis. Bukhari nggak ada yang hafal. Mau dikatakan dibid'ah-bid'ahkan oleh orang-orang yang baru kemarin sore, itu pun mungkin belajarnya juga lewat Google. Jadi bermacam-macam dai
ya yang modelnya seperti itu semua sekarang yang muncul. Ini kan keprihatinan. Jadi lama kelamaan bangsa Indonesia itu bukan malah pinter, karena yang dibicarakan oleh para dai ini itu bukan ilmu, tapi apa? Caci maki, kebencian, dan fitnah. Kok seneng? Ini bukan dai, namanya provokasi, provokator namanya. Tukang namimah, tukang adu domba. Masa gini mau terus-terusan kita diamkan terus? Makanya Ustadz-ustadz muda NU yang jago-jago tentang pengetahuannya, tampillah mengalah. Kalau saya belum masuk kriteria dai, karena dari segi ilmu, dari segi akhlak, ilmu enggak, ilmu saya insya Allah ada, walaupun sedikit ada, tapi akhlak kurang, mengampalkan ilmunya juga belum bisa semuanya. Jadi banyak yang lebih layak untuk Ustadz NU, para gawagis, para gus-gus NU untuk tampil untuk membenahi, tampil untuk mengalah lah gampangnya. Bukan mengalah sebenarnya sih, tampil untuk meluruskan pandangan-pandangan masyarakat. Jangan sampai, kan kasihan mereka seandainya masyarakat kita tersesatkan dengan ceramah-ceramah yang sebenarnya bukan ceramah sebenarnya, tapi provokasi. Lama kelamaan kebencian kalau terus dipupuk, terus disiram, terus akan subur, pecah negara kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Bila perlu share 3 kali sehari sesuai anjuran dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.